Bab 751, Teknik Surgawi Naga dan Harimau. Lin Yunfeng, yang berdiri di samping, agak bingung. Saudara Yang Chen, ini tidak apa-apa, Saudara Lin. Orang ini menargetkanku, dan masalah ini tidak lagi berhubungan denganmu. Kau bisa pergi dulu. Yang Chen memberi instruksi. Saudara Yang Chen, kau harus memprioritaskan dirimu sendiri. Lin Yunfeng tahu dia tidak bisa banyak membantu, tinggal di sini hanya akan menambah kekacauan. Dia dengan enggan bangkit untuk pergi, membenci dirinya sendiri karena punya ide tetapi tidak bisa membantu sama sekali. Pandangan Yang Chen tertuju pada Yuan Yong dan Fu Qingqing. Pada saat ini, kepala Fu Qingqing terangkat tinggi seperti ayam betina kecil yang bangga. Seolah-olah dia sedang pamer kepada Yang Chen, membanggakan bahwa dia adalah pemenang paling berjaya dalam hidup. Setidaknya, itulah yang dirasakannya sekarang. Dengan tindakan Yuan Yong, hasilnya kini sudah pasti. Hampir segalanya sudah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Kakak senior, kali ini kau harus membalaskan dendamku, kata Fu Qingqing lembut. Adik, jangan khawatir, aku akan membuat anak ini membayar harganya, kata Yuan Yong lembut. Fu Qingqing, yang patuh seperti burung kecil, mengangguk pelan. Kalau begitu aku pergi dulu. Yuan Yong mengangguk, lalu menoleh ke Yang Chen. Yang Chen, apa yang kau katakan? Aku menantangmu, apakah kau berani menerimanya? Apa yang perlu ditakutkan? Yang Chen menjawab perlahan. Saya terima. Ini, dia sebenarnya setuju. Haha, si jenius dari 36 wilayah timur ini sama naifnya dengan Lin Yunfeng. Sepertinya mereka berdua impulsif dan tidak tahan dipermalukan. Bukankah para tetua mereka sudah mengajari mereka? Tanpa kekuatan, kamu harus bertahan. Tindakan Lin Yunfeng adalah satu hal, tetapi bahkan si jenius nomor satu dari wilayah timur seperti ini. Kedua junior ini benar-benar tidak sopan. Wajar bagi yang lemah untuk menundukkan kepala kepada yang kuat. Tidak heran 36 wilayah timur telah merosot ke keadaan seperti itu semua karena orang-orang seperti ini. Banyak anggota tingkat tinggi dari berbagai kekuatan mencibir situasi tersebut. Alis Zhu Hailong juga berkerut. Sebagai seorang kultivator alam bela diri surgawi, dia sekarang memiliki tempat duduk, dan ekspresinya sedikit berubah ketika dia melihat Yang Chen benar-benar menerima tantangan itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menargetkan Yang Chen begitu dia naik, dan yang lebih penting, Yang Chen setuju begitu saja. Dia ingin memanggil Yang Chen kembali, tetapi sebelum dia bisa, Yang Chen sudah setuju. Apakah anak ini tidak berpikir sama sekali? Melihat ketidaksenangan di wajah leluhur mereka, Zhang Huai tahu bahwa waktunya tepat dan buru-buru menjelek-jelekkan Yang Chen. Leluhur, Yang Chen tampaknya tidak menganggapmu serius. Dia mewakili sekte teratai hijau kita sekarang. Jika dia bertarung sekarang dan kalah, dia akan mempermalukan sekte kita. Yang Chen benar-benar tidak punya pikiran. Dia hanya peduli untuk mengejar kejayaan sementara dan tidak memperhitungkan sekte teratai hijau kita. Dia harus dihukum berat. Kau ingin menghukumnya dengan berat. Kau akan pergi ke alam rahasia untuk mengambil harta karun untukku. Zhu Hailong menegur dengan tajam. Tubuh Zhang Huai menggigil, menyadari bahwa Zhu Hailong sangat menghargai harta karun itu. Namun, melihat situasinya, seberapa besar kemungkinan Yang Chen memperoleh harta karun di alam rahasia? Ada lebih dari satu atau dua orang yang lebih kuat dari Yang Chen. Zhu Hailong juga sangat khawatir. Berdasarkan penilaian normal, ada terlalu banyak orang yang lebih kuat dari Yang Chen. Bahkan Yuan Yong hanya bisa dianggap kelas 1, jauh dari yang terbaik. Yang Chen tidak memiliki kelebihan, tetapi jika dia tidak memilih Yang Chen, siapa lagi dari 36 wilayah timur yang akan dia pilih? Yang paling penting, dia bisa merasakan ketenangan luar biasa dari Yang Chen, yang tidak dimiliki oleh para jenius lainnya. Yuan Yong terkejut saat mendengar Yang Chen menerima tantangannya. Kau yakin? Tidakkah kau ingin memikirkannya dengan saksama? Yang Chen, pikirkanlah tentang jarak antara kau dan aku. Aku mengagumi keberanianmu untuk menerima tantangan itu, tetapi jangan lupakan nasib Lin Yunfeng sekarang. Sedangkan aku biasanya tidak akan bertindak jika tidak perlu. Jadi maksudmu aku harus mengakui kekalahan dan menyerah menghadapimu, kan? Yang Chen menyeringai. Lebih baik kau katakan saja langsung. Kamu, Yuan Yong bisa mendengar ejekan dalam kata-kata Yang Chen, yang membuatnya mencibir.
Yang Chen, beberapa semut tidak bisa mengukur dan menilai nilai mereka sendiri, yang cukup normal. Jangan khawatir, aku akan membuatmu melihat kenyataan dan menyadari betapa tidak pentingnya dirimu sebenarnya. Begitu kata-katanya terucap, ki sejati Yuan Yong melonjak tanpa keraguan. Ledakan. Kekuatan alam bela diri sejati tingkat kedua terwujud seketika. Tepat setelah itu, Yuan Yong meraung, dan proyeksi Dharma Naga Biru muncul di sebelah kirinya sementara proyeksi Dharma Harimau Putih muncul di sebelah kanannya. Meskipun itu hanyalah proyeksi Dharma, proyeksi itu mengejutkan semua orang yang hadir. Ini adalah teknik surgawi naga dan harimau. Ya ampun, anak baik, Yuan Yong ternyata telah mengembangkan teknik surgawi naga dan harimau sekte Huangdao. Teknik harimau awan cahaya hijau hanyalah metode kultivasi tingkat pertama dari sekte Huangdao, bukan teknik tingkat atas mereka. Teknik tingkat atas mereka adalah teknik surgawi naga dan harimau. Teknik surgawi naga dan harimau adalah teknik tingkat atas dari sekte Huangdao. Dikatakan bahwa mereka yang mengolahnya dapat memanggil proyeksi Dharma Naga Biru dan Harimau Putih. Semakin kuat pembudidaya, semakin kuat kekuatan proyeksi Dharma. Namun, teknik ini sulit untuk diolah, dan hanya mereka yang memiliki pemahaman tertinggi yang dapat mempelajarinya. Sungguh luar biasa bahwa Yuan Yong telah menguasainya. Hasilnya sudah ditentukan, Yang Chen tidak punya peluang untuk menang. Sungguh kejam. Jenius pertama dari timur akan segera dihancurkan, tetapi kalah dari teknik surgawi naga dan harimau bukanlah aib bagi gelarnya. Bagaimanapun, ini hanya level ini untuk seorang jenius kelas 1 dari daerah terpencil. Banyak anggota tingkat tinggi berbagai kekuatan mencibir, mengira mereka telah meramalkan hasilnya. Pada saat ini, Yang Chen juga dikejutkan oleh kekuatan teknik surgawi naga dan harimau. Meskipun itu hanya proyeksi Dharma, sangat jarang yang melibatkan urusan dua binatang suci, naga biru dan harimau putih. Fakta bahwa Yuan Yong dapat memanggil proyeksi Dharma sudah menunjukkan bahwa dia luar biasa. Yang Chen, terimalah jurusku. Yuan Yong melangkah maju, dan naga serta harimau itu meraung bersamaan. Suara gemuruh itu dipenuhi dengan kekuatan tak berujung, memaksa Yang Chen hampir kehilangan keseimbangan dan mundur beberapa langkah. Itu hanya suara gemuruh. Saat suara gemuruh mereda, Yuan Yong mengendalikan naga biru untuk melompat keluar dan menyerang ke bawah dengan cakarnya. Proyeksi Dharma belaka berani pamer. Yang Chen mengayunkan lengan bajunya, dan dalam sekejap, api cair pengubah bentuk melonjak keluar, membungkus dan menyelimuti kekuatan naga Dharma dan memblokirnya. Ekspresi Yuan Yong sedikit berubah, dia tidak percaya bahwa Yang Chen benar-benar telah memblokir kekuatan naga Dharma miliknya. Dia berteriak, "Macan putih, serang!" Dalam sekejap, raungan dahsyat harimau putih bergema saat ia menerjang keluar. Dengan kekuatan gabungan naga dan harimau, kekuatan mereka meningkat secara signifikan. Yang Chen harus mengakui kekuatan teknik surgawi naga dan harimau, karena kekuatan naga dan harimau memang luar biasa. Bahkan jika itu hanya proyeksi Dharma, di bawah kerjasama naga dan harimau, api cairnya tampaknya tidak dapat bertahan. Bab 752, Yang Chen menyerang. Sepertinya Yang Chen akan dikalahkan. Pada dasarnya sudah berakhir. Aku sedikit terkejut dengan Shape-shifting Liquid Fire miliknya, bahwa dia bisa menggunakan teknik Fire Essence Beast. Tapi itu hanya kejutan kecil, kesenjangan dalam kekuatan bela diri terlalu lebar. Ada perbedaan kualitatif antara Half Step True Martial Realm dan Second Level of the True Martial Realm. Sudah berakhir. Semua orang sampai pada kesimpulan ini. Namun, pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Yang Chen yang awalnya dalam posisi tidak menguntungkan, tiba-tiba menarik kembali cairan api pengubah bentuk. Seketika, Yang Chen menepuk telapak tangannya dengan kekuatan dahsyat dan berbisik dengan suara yang hanya bisa didengarnya, "Telapak awan gelap gunung hitam." Saat dia menepuk telapak tangannya dengan kuat, bayangan telapak tangan ilusi selebar sekitar 30 kaki pun terbentuk. Saat bayangan telapak tangan itu muncul, gelombang tekanan garis keturunan tiba-tiba menyebar ke segala arah, bahkan menyebabkan prajurit alam bela diri bumi menggigil. Hanya prajurit alam bela diri surga yang berhasil tetap tenang. Akan tetapi, keterkejutan di mata mereka memperlihatkan bahwa mereka cukup penasaran dengan pohon palem awan gelap gunung hitam ini. Begitu telapak tangan dilancarkan, teknik surgawi naga dan harimau tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya, dan segera mundur.
Mengaum, naga dan harimau meraung, dan dengan keras kepala didorong mundur puluhan kaki oleh telapak awan gelap gunung hitam. Semua orang yang menyaksikan kejadian ini terbelalak dan mulut menganga karena terkejut. Beberapa saat yang lalu, semua orang berpikir bahwa Yang Chen akan kalah tanpa diragukan lagi. Siapa yang tahu bahwa satu Black Mountain Dark Cloud Palm akan membalikkan keadaan? Gerakan macam apa ini? Meskipun terlihat sangat kuat, tidak ada alasan bagi teknik surgawi naga dan harimau untuk begitu takut padanya. Rumor mengatakan bahwa teknik surgawi naga dan harimau dikembangkan bukan dengan darah esensi naga dan harimau yang sebenarnya, tetapi dengan darah ular piton dan darah harimau iblis biasa, kemudian memanggil manifestasi naga biru dan harimau putih dengan cara lain. Ketika telapak tangan itu diluncurkan tadi, teknik surgawi naga dan harimau mundur, bukan karena masalah dengan teknik itu sendiri, tetapi karena teknik itu ditekan dalam hal kekuatan garis keturunan. Ketika teknik surgawi naga dan harimau berbenturan dengan telapak awan hitam gunung hitam, teknik itu ditekan. Penekanan garis keturunan. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk mengingat perasaan mengerikan yang mereka rasakan saat telapak awan gelap gunung hitam muncul. Memang, itu adalah penekanan garis keturunan yang sangat mudah dipahami. Mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Yuan Yong juga terkejut dan menatap Yang Chen dengan tidak percaya. Melihat teknik surgawi naga dan harimau saat ini, manifestasi ilusi itu tidak lagi sekuat sebelumnya. Mereka telah menjadi lemah dan kekuatannya sangat berkurang. Apa yang kau lakukan? Yuan Yong berteriak dengan marah. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menjelaskan apapun kepada Yuan Yong. Faktanya, teknik surgawi naga dan harimau seharusnya menjadi metode manifestasi dharma yang terbaik. Naga dan harimau manifestasi dharma yang dipanggilnya pada dasarnya tidak memiliki kelemahan. Memberikan kerusakan besar pada mereka tidak akan efektif, dan melawan mereka secara langsung akan menjadi pilihan yang paling bodoh. Umumnya, seniman bela diri yang menghadapi teknik surgawi naga dan harimau tidak dapat melawan atau menghindarinya. Namun, segala sesuatu memiliki kelemahannya, dan teknik surgawi naga dan harimau tidak terkecuali. Untuk mengolah teknik ini, diperlukan darah esensi. Tentu saja, mustahil untuk mengumpulkan darah esensi naga biru dan harimau putih, itu akan sesulit naik ke surga. Jadi yang digunakan Yuan Yong adalah darah ular piton biasa dan darah harimau iblis biasa. Bagaimana mungkin garis keturunan ini, yang dibudidayakan menjadi teknik surgawi naga dan harimau, dibandingkan dengan telapak awan hitam gunung hitam yang dibudidayakannya dengan darah saripati beruang hitam gunung hitam? Dalam hal kekuatan garis keturunan, esensi darah beruang hitam gunung hitam langsung menekan lawan. Yuan Yong, seranganmu telah berakhir, sekarang saatnya untuk mencicipi salah satu jurusku, kata Yang Chen dingin. Saat kata-kata itu diucapkan, Yang Chen memanggil kekuatannya. Dalam sekejap, hati-hati, Fu Qingqing teringat sesuatu dan segera memperingatkan kakak laki-lakinya. Yuan Yong tadinya sudah berjaga-jaga, tetapi saat dia mempersiapkan pembelaannya, sudah agak terlambat. Pemahaman Yang Chen terhadap metode 5 guntur kebenaran sudah berkembang jauh sejak sebelumnya. Ledakan, petir menyambar, secepat kilat. Memang, Yang Chen menggunakan metode 5 guntur kebenaran. Sekarang, ketika dia memanggil Five Thunder Rates Method, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya, tanpa perlu waktu untuk berkumpul, hanya dengan lambaian tangannya, Five Thunder dapat langsung jatuh. Tentu saja, kekuatannya tidak sebanding dengan 24 Thunder Annihilation, tetapi bagi Yang Chen, itu cukup untuk mengalahkan Yuan Yong. Jatuh, jatuh, jatuh. Teriak Yang Chen. Metode 5 guntur benar, langsung tumbang. Pada saat ini, para penonton tercengang. Yuan Yong benar-benar tercengang oleh serangan itu, berusaha keras untuk mempertahankan kesadarannya. Segera, dia menggelengkan kepalanya, Yang Chen, aku akan membuatmu mati. Dia sebenarnya terluka oleh Yang Chen dan cukup parah. Setelah sadar kembali, Yuan Yong melihat tubuhnya, ada bekas luka di sebelah kiri dan satu lagi di sebelah kanan. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat ia terima. Emosi Yuan Yong meledak, tidak peduli lagi, dia mengambil alih kendali teknik surgawi naga dan harimau, manifestasi dharma naga biru dan harimau putih sekali lagi. Selama aumannya, manifestasi dharma naga biru dan harimau putih hendak menerkam Yang Chen lagi. Melihat ini, Yang Chen menggelengkan kepalanya,
lalu mengarahkan jarinya dengan lembut, dan telapak awan gelap gunung hitam lainnya meledak. Sebenarnya, dia sudah siap menghadapi Yuan Yong, mengeluarkan beberapa kartu truf kecil, karena Yuan Yong bukanlah lapisan kedua alam bela diri sejati biasa, dan menyelesaikannya bukanlah tugas yang mudah. Itu tidak mungkin tanpa mengungkapkan beberapa kartu truf, tetapi siapa yang akan tahu bahwa telapak awan hitam gunung hitamnya adalah kutukan alami dari teknik surgawi naga dan harimau Yuan Yong. Mengapa dia menahan diri saat itu? Black Mountain Dark Cloud Palm bukanlah teknik yang hanya bisa digunakan sekali. Yang Chen tidak akan pelit, begitu Yuan Yong menggunakan Dragon and Tiger Divine Technique, Yang Chen langsung menamparnya. Seperti yang diduga, telapak awan gelap gunung hitam memiliki kemampuan menekan teknik surgawi naga dan harimau. Wah! Pada saat ini, manifestasi Dharma Naga dan Harimau dari teknik surgawi naga dan harimau sedikit berjuang, lalu langsung hancur. Yuan Yong berbeda dengan He Guang, karena He Guang memiliki harta karun Suantian karena tugas khusus yang diberikan oleh sang guru. Yuan Yong tidak memiliki harta karun seperti pedang cahaya biru tak terbatas, ia hanya memiliki harta karun Suantian tingkat menengah. Sekarang setelah manifestasi Dharma Naga biru dan harimau putihnya telah hilang, dia tidak berani ragu dan langsung mengeluarkan harta Suantian tingkat rendahnya. Tetapi pada saat inilah Yang Chen tidak akan memberi Yuan Yong kesempatan apapun, menggunakan api cair pengubah bentuk dan gaya petir secara bersamaan. Serang, kata Yang Chen santai. Kemudian kedua kekuatan itu saling menyapu bersama-sama, kekuatan api dan guntur saling terkait dalam bunyi yang berderak. Kejadiannya begitu cepat, saat Yuan Yong hendak mengambil harta karun itu, dia merasa tubuhnya mati rasa, tubuhnya melayang, dan dia memuntahkan darah dari mulutnya. Yuan Yong tahu bahwa ia telah kalah dan kalah telak. Dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin dia bisa kalah? Bagaimana mungkin dia bisa kalah dari seseorang dari 36 wilayah timur? Bahkan sekarang, dia tidak bisa menerima kenyataan seperti itu. Namun dia harus menerima kenyataan seperti itu, dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi adik-adiknya lagi, jadi dia hanya memutar matanya ke belakang dan pura-pura pingsan. Dia kalah. Ini, Yuan Yong benar-benar kalah. Rasa terkejut masih terasa di hati setiap orang. Jelas, yang paling sulit menerima ini adalah Fu Qingqing. Bab 753, ku dengar kau ingin menantangku. Fu Qingqing bermimpi membalas dendam pada Yang Chen, ingin menunjukkan kepadanya dengan fakta-fakta yang sebenarnya bahwa dia hanyalah seorang badut di depannya. Untuk tujuan ini, dia bahkan mencoba merayu Yuan Yong, berpikir bahwa meskipun dia bukan jenius terbaik, dia masih jauh lebih baik daripada Yang Chen. Setiap kali dia memikirkan Yang Chen, dia secara tidak sadar percaya bahwa dia adalah seorang jenius dari daerah terpencil, dan sama sekali bukan seorang jenius sejati. Mengalahkannya adalah penghinaan yang harus dia hapus dengan darah. Namun, setelah mengalami kegagalan dan pelajaran berulang kali, dia tiba-tiba menyadari betapa bodohnya sikapnya terhadap Yang Chen. Apakah Yang Chen benar-benar sia-sia? Apakah Yang Chen benar-benar dapat dinegasikan hanya dengan mengandalkan 4 kata, daerah terpencil? Fu Qingqing merasakan malu yang membara di wajahnya, dipenuhi dengan penghinaan yang tak tertahankan dan kebencian yang tak terbatas. Orang-orang yang baru saja melontarkan sindiran terhadap Yang Chen juga merasakan hal yang sama seperti Fu Qingqing. Meskipun tidak ada yang mengatakan apapun, tidak diragukan lagi bahwa mereka semua merasakan panas di wajah mereka saat Yang Chen mengalahkan Yuan Yong, itu tidak diragukan lagi merupakan tamparan di wajah mereka. Yang Chen membuktikan bahwa daerah terpencil pun dapat menghasilkan orang-orang jenius. Terlebih lagi, jenius ini mengalahkan Yuan Yong, mengalahkan seorang jenius dari sekte Huangdao. Siapa yang berani menyebut Yang Chen sampah sekarang? Tampaknya beberapa orang jenius telah muncul di 36 wilayah timur kali ini. Ahem, Yang Chen tidak buruk, tidak buruk. Mengalahkan seorang jenius di alam bela diri sejati tingkat kedua dengan kekuatan alam bela diri sejati setengah langkahnya, bagaimana mungkin itu hanya, lumayan, haha. Orang-orang dengan cepat mengubah nada bicara mereka. Lin Yunfeng kini sangat mengagumi Yang Chen. Ia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan membuktikan bahwa 36 daerah timur bukanlah tanah yang terbuang. Sejak bertemu dengan para jenius ini, ia merasa rendah diri, yang membuatnya marah dan melawan. Namun, hal ini tetap menunjukkan rasa rendah dirinya.
Ia tidak menyangka ada yang bisa membuktikan bahwa 36 daerah timur bisa menghasilkan orang-orang jenius, tapi Yang Chen berhasil. Yang Chen membuktikan dengan kekuatannya bahwa 36 daerah timur juga dapat melahirkan orang-orang jenius. Pada saat ini, Zhu Hailong paling bersemangat. Awalnya, dia masih merasa tidak nyaman. Namun, sekarang setelah Yang Chen membuktikan dirinya dengan fakta, Zhu Hailong merasa bahwa usaha dan harga yang harus dibayar untuk memenangkan hati Yang Chen sepadan. Bagus, bagus. Zhu Hailong menepuk pahanya dan bersorak. Tidak seorang pun yang berani mengatakan bahwa Yang Chen tidak cukup baik sekarang. Mengalahkan alam bela diri sejati tingkat kedua di alam bela diri sejati setengah langkah, betapa hebatnya itu. Zhang Huai, ingat ini, jika kamu berani memprovokasi Yang Chen dan merusak rencanaku, jangan salahkan aku karena tidak memaafkanmu, tegur Zhu Hailong. Penatua tertinggi, Anda bercanda. Mengapa saya harus memprovokasi dia tanpa alasan? Zhang Huai berkeringat deras. Jangan kira aku tidak tahu trik-trik kecilmu. Kau pikir aku hanya tahu tentang kultivasi tertutup? Aku mungkin tidak tahu segalanya tentang apa yang terjadi di dalam sekte, tetapi aku sangat menyadari banyak kejadian. Anggap dendammu dengan Yang Chen batal demi hukum mulai sekarang. Bersikaplah sopan padanya, kata Zhu Hailong. Apakah kamu bercanda? Dengan kekuatan yang ditunjukkan Yang Chen sekarang, dia jelas merupakan kandidat terbaik untuk memasuki alam rahasia dan membantunya memperoleh harta karun. Di mana lagi dia bisa menemukan orang yang cocok seperti itu? Di seluruh 36 daerah timur, sangat sedikit seniman bela diri di bawah usia 40 tahun yang mampu melawan mereka yang berada di alam bela diri sejati, apalagi mengalahkan mereka. Zhu Hailong sekarang semakin menyukai Yang Chen. Dan orang-orang dari semua pasukan juga mengingat nama Yang Chen dalam pertempuran ini. Bukan berarti mereka takut pada Yang Chen, tetapi setidaknya mereka ingat namanya. Pada saat ini, dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, Yang Chen mengarahkan pandangannya pada Wang Zhengtian, yang telah memulai semuanya. Wang Zhengtian tidak melupakan masalahnya dengan Yang Chen. Saudara Wang, baru saja aku melihat bahwa kamu tampaknya tertarik untuk menantangku. Yang Chen menatap Wang Zhengtian dengan saksama. Wang Zhengtian terkejut, menggelengkan kepalanya seperti drum mainan. Saudara Yang Chen, Anda pasti salah ingat. Haha, mana mungkin saya punya keberanian untuk menantang Anda. Hehe, saya orang yang sangat santai. Yang Chen mendengus dingin, tetapi karena Wang Zhengtian menyerah, dia tidak melanjutkan masalah itu. Tentu saja, yang paling gembira adalah Lin Yunfeng. Melihat penampilan Wang Zhengtian yang seperti anjing sekarang, Lin Yunfeng sangat gembira. Meskipun bukan dia yang membuat Wang Zhengtian tunduk, Lin Yunfeng tetap merasa sangat puas. Setidaknya, dia merasa harga dirinya telah pulih, dan Yang Chen lah yang membantunya mendapatkannya kembali. Yang Chen, aku, Lin Yunfeng, pasti akan membalasnya seumur hidupku. Lin Yunfeng mengepalkan tangannya dan mengumpat dalam hati. Jika kita menerima setetes air dari orang lain, maka hendaklah kita membalasnya dengan mata air. Yang Chen kembali ke sisi Zhu Hailong, dan Zhu Hailong tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya, dengan berkata, teman muda Yang Chen, kamu tampil sangat baik. Sebelum membuat tantangan di masa mendatang, sebaiknya kamu memberitahu aku terlebih dahulu. Tadi aku terlalu ceroboh, tolong hukum aku, senior. Yang Chen menjawab dengan hormat, memberi Zhu Hailong cukup muka. Zhu Hailong menatap Yang Chen, yang tidak sombong setelah kemenangannya, dan bahkan lebih gembira, teman mudaku Yang Chen, kamu salah paham. Aku tidak mencoba menghentikanmu menerima tantangan. Sebaliknya, aku ingin sedikit membantumu, sehingga peluang kemenanganmu akan jauh lebih besar. Meskipun Yang Chen tahu bahwa ini hanya kata-kata sopan Zhu Hailong, dia tetap mengungkapkan rasa terima kasihnya berulang kali. Dalam pertempuran ini, teman muda Yang Chen telah meraih kemenangan, sehingga totalnya menjadi 29 pemenang. Sekarang, apakah ada yang ingin maju dan menantang? Jika kita dapat mengumpulkan 30 orang, maka kita dapat melanjutkan dengan segmen menara ujian. Seorang pemimpin pasukan tingkat tinggi bertanya. Karena jenius terbaik kedua dari sekte Huangdao juga telah gagal, tentu saja tidak akan ada yang keluar untuk bertarung lagi. Sebaliknya, seorang jenius kelas 1 dari sekte Donghuang milik Wang Zhengtian berdiri.
Si jenius ini berseru dengan lantang, Junior Feng Rulin menantang jenius nomor 1 Sekte Divisi Laut, Yang Zi. Itu Feng Rulin. Bukankah Feng Rulin adalah jenius nomor 1 di Sekte Donghuang? Bagaimana menurutmu? Sekte Divisi Laut adalah salah satu negara adikuasa di wilayah ibu kota pusat. Feng Rulin berani menantang kejeniusan nomor 1 mereka, menurutmu karakter seperti apa dia? Sejak dia bergabung dengan Sekte Donghuang, dia telah mempertahankan posisinya sebagai kejeniusan nomor 1. Sekte Donghuang telah menginvestasikan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya padanya. Saat kerumunan mendiskusikan masalah ini, Yang Zi, jenius nomor 1 dari Sekte Divisi Laut, juga membuat keputusan setelah beberapa saat merenung. Yang Zi menerima tantangannya. Pada saat ini, Yang Zi berdiri dari kubu sekte miliknya. Kedua kubu saling membungkuk sedikit, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, mereka melancarkan serangan habis-habisan terhadap satu sama lain. Begitu keduanya mulai bertarung, mereka berdua menunjukkan kekuatan yang luar biasa dari alam bela diri sejati tingkat ketiga. Sebagai seorang jenius, kekuatan mereka luar biasa. Dalam sekejap mata, mereka bertarung dengan sengit, tidak ada yang mengalah. Sepertinya untuk bisa masuk ke menara ujian, aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku, kalau tidak, kekuatan bela diriku akan tertinggal, pikir Yang Chen dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dalam benaknya. Bab 754, Sebelum Menara Pengadilan. Sambil merenung, Yang Chen menyaksikan pertarungan itu, menarik, meskipun Feng Rulin ini sedikit lebih lemah dari Yang Zi dalam hal kekuatan bela diri, dia mampu menekannya setiap saat. Kurasa dia sudah memperhitungkan kemampuannya sendiri untuk menekan Yang Zi sepenuhnya sebelum tantangan itu. Saat Yang Chen memikirkan hal ini, kompetisi tampaknya akan segera berakhir. Feng Rulin semakin ganas dan tak kenal ampun dalam serangannya. Di sisi lain, momentum Yang Zi semakin melemah, dan tampaknya tenaga dalamnya tidak lagi mampu mendukungnya dalam menahan gerakan Feng Rulin. Kalahkan! Feng Rulin berteriak dengan suara dingin. Tidak bagus. Yang Zi terkejut dan pucat. Melihat badai ki sejati mendekat di depannya, dia ingin melawan tetapi tidak bisa, mundur selangkah demi selangkah. Ketika tidak ada tempat lagi untuk mundur, Yang Zi terpaksa berhenti, lalu memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Feng Rulin menyelesaikan pertarungannya dengan puas dan ada sedikit kegembiraan di matanya, tetapi dia masih berpura-pura rendah hati dan berkata, "Terima kasih sudah menyerah." Jejak kebencian terpancar di mata Yang Zi, tampaknya ia menyimpan dendam terhadap Feng Rulin, namun ia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Haha, bagus sekali. Para petinggi Sekte Donghuang menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Feng Rulin ini juga seorang jenius top. Sepertinya Feng Rulin tidak mau membiarkan Yang Chen menjadi pusat perhatian, jadi dia juga melangkah maju. Menurutku Feng Rulin sudah lebih dari cukup untuk mendominasi yang lain. Jangan katakan itu terlalu cepat. Apakah kamu sudah lupa tentang kejeniusan Wu Sheng yang dikirim oleh keluarga kerajaan? Ini, aku hampir melupakannya. Saat semua orang berdiskusi, mereka semua teringat pada kejeniusan yang dikirim oleh keluarga kerajaan, Wu Sheng. Tatapan mereka beralih ke pasukan yang tidak jauh. Pasukan ini tampak sederhana, tetapi pakaian dan aura mereka lebih tinggi dari yang lain. Hanya ada 3 orang, tetapi kehadiran ketiganya membuat semua orang tidak mau meremehkan mereka. Yang termuda di antara mereka tentu saja Wu Sheng, yang telah disebutkan sebelumnya. Bahkan tanpa menyebut Wu Sheng, Feng Rulin tidak berada di puncak. Ada banyak bakat terpendam di antara berbagai kekuatan saat ini. Hehe, seperti Yang Chen, siapa yang tahu kapan akan ada jenius top lainnya yang muncul. Lebih baik tidak mengambil kesimpulan terlalu cepat. Ya, lebih baik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Sekarang semua orang menjadi lebih pintar. Jika ada orang seperti Yang Chen yang muncul, mereka yang akan malu adalah mereka sendiri. Saat semua orang berdiskusi, mata Yang Chen diam-diam mengamati Wu Sheng yang baru saja disebutkan. Wu Sheng ini berdiri dengan kedua tangan di punggungnya, mengenakan jubah brokat yang cerah dan indah. Dia tampak seperti berusia 30-an. Yang terpenting adalah aura yang terpancar darinya, yang bahkan lebih kuat dari Feng Rulin. Yang Chen tak dapat menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Ada sikap menghina di mata Wu Sheng, seolah-olah dia menganggap semua orang di sekitarnya sebagai semut. Wu Sheng, Wu Changkong.
Yang Chen berpikir dalam hati sambil meletakkan kedua tangannya di punggungnya. 1000 tahun yang lalu, ketika daerah pegunungan utara masih menjadi tempat yang makmur di antara 36 daerah timur tak lama setelah kematian Kaisar Agung, daerah itu menarik perhatian seorang jenius kerajaan, Wu Changkong. Wu Changkong adalah seorang jenius kerajaan. Ketika Yang Chen memikirkan Wu Changkong, dia juga memikirkan Huang Taiji, leluhurnya yang mengajarinya seni bela diri jimat roh. Yang Chen selalu mengagumi dan menghormati Huang Taiji. Ini karena seni bela diri jimat roh Huang Taiji telah menyelamatkannya dari bencana beberapa kali. Tidak diragukan lagi, Huang Taiji adalah seorang jenius yang langka. Kala itu, Huang Taiji adalah seorang yang berbakat dan menciptakan seni bela diri jimat roh, yang seharusnya meninggalkan warisan abadi untuk dinyanyikan oleh generasi mendatang. Sayangnya, ia meninggal muda karena kecemburuan sang jenius kerajaan, Wu Changkong. Walaupun Huang Taiji tidak meminta Yang Chen membalas dendam dan tidak mengharapkan dia membalas dendam terhadap keluarga kerajaan, Yang Chen tetap mengingat hal-hal ini. Huang Taiji tidak memintanya untuk membalas dendam karena Huang Taiji sedang memikirkannya. Jika kekuatannya tidak cukup, tidak perlu menimbulkan masalah dengan keluarga kerajaan. Namun, jika kekuatannya cukup, itu akan menjadi cerita lain. Saat ini, membuat masalah bagi keluarga kerajaan mungkin tampak seperti lelucon, tetapi mengawasi mereka selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Seperti yang diduga, para jenius keluarga kerajaan memang benar-benar jenius. Wu Sheng dan Wu Changkong memiliki nama belakang yang sama. Tidak jelas apakah mereka semua memiliki nama keluarga kerajaan yang sama atau apakah Wu Sheng dan Wu Changkong memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Sementara Yang Chen memikirkan hal ini, kuota 30 orang yang memasuki menara percobaan diputuskan. Baiklah, 30 kontestan pemenang, majulah satu persatu, kata Li Zijiao, seorang tetua kota utama Haohai yang mengenakan jubah Tao. Dia tidak membela Lin Yunfeng ketika dia diganggu sebelumnya. Sekarang setelah 30 tempat telah diputuskan, dia bergegas keluar dengan senyum menyanjung. Sekarang, biarkan aku membawa kalian, teman-teman muda, ke menara uji coba kota utama Haohai kita. Kekuatan Li Zijiao hanya berada di alam bela diri bumi setengah langkah, yang tidak dianggap sesuatu yang istimewa di mata orang lain. Oleh karena itu, ketika dia berbicara, dia juga tertawa dan berusaha untuk tidak membuat siapapun kesal. Namun, semua orang tidak peduli dengan Li Zijiao mengenai menara ujian. 30 kontestan pemenang semuanya melangkah maju satu per satu. Yang mengejutkan Yang Chen, Wu Sheng ada di antara mereka. Dia mengamati sisanya dengan saksama dan mendapati bahwa ada lebih dari 10 kontestan alam bela diri sejati setengah langkah, sedangkan yang lainnya benar-benar telah mencapai alam bela diri sejati ke atas. Apakah ini para jenius yang dibina oleh berbagai kekuatan besar? Yang Chen bertanya-tanya. Yang Chen tidak bisa meremehkan siapapun. Situasi saat ini benar-benar kacau. Li Zijiao, tetua kota utama Haohai, melihat 30 orang telah berkumpul dan memimpin sambil tersenyum. Teman-teman muda, silakan ikuti aku. Dalam sekejap, 30 orang jenius itu mengikuti Li Zijiao dari dekat, dan para petinggi dari masing-masing faksi juga mengikuti dari dekat. Kerumunan orang berbaris langsung ke menara uji coba kota utama Haohai, semuanya ingin melihat penampilan luar biasa dari para jenius mereka sendiri di dalam menara uji coba. Dalam waktu singkat, kerumunan itu tiba di depan menara uji coba. Yang Chen melirik menara itu dan melihat bahwa menara itu tidak berbeda dengan menara uji coba pasukan kota utama lainnya. Yang lain, seperti dia, semuanya telah mengalami menara uji coba dan tidak memiliki rasa ingin tahu tentangnya. Hanya Li Zijiao yang bersikap hormat, memperlakukan semua orang yang hadir seperti orang yang lebih tua dengan penuh kesopanan. Semuanya, sekarang aku akan memilih orang-orang berdasarkan urutan kemenangan. Orang yang memenangkan tantangan pertama akan memasuki menara ujian terlebih dahulu. Jika tidak ada yang keberatan, aku akan mulai memilih. Li Zijiao berkata sambil tersenyum. Saya sudah mencapai batas saya dengan 10 pembaruan hari ini, dan saya sudah kehabisan tenaga. Meski begitu, seperti yang saya janjikan, masih akan ada 10 pembaruan besok. Bab 755, Hua Wanru, Ling Nuzong. Berikutnya, Li Zijiao melanjutkan secara berurutan, menunjuk satu demi satu orang jenius.
Jenius pertama adalah bakat di tingkat kedua alam bela diri sejati. Yang Chen mendengar orang-orang berdiskusi bahwa orang ini adalah bakat nomor satu dari suatu kekuatan tertentu. Tentu saja, kekuatan ini bukanlah negara adikuasa, hanya ada beberapa negara adikuasa di setiap wilayah utama, tidak sebanyak rambut sapi. Jenius di alam bela diri sejati tingkat kedua ini pergi untuk menantang menara ujian, tentu saja memulai dari tingkat ke-40 dan menantang menara ujian yang hanya bisa ditantang oleh mereka yang berada di alam bela diri sejati. Yang Chen harus mengakui bahwa para jenius dari pasukan besar ini memang luar biasa, setidaknya jauh lebih baik daripada para jenius dari 36 wilayah timur. Bahkan sekte naga hitam tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Setiap jenius di tingkat kedua alam bela diri sejati sebenarnya dapat mencapai lantai ke-6 menara uji coba alam bela diri sejati. Penting untuk diketahui bahwa semakin tinggi level di alam bela diri sejati, semakin sulit untuk menantang menara. Hampir mustahil untuk mencapai tantangan yang sempurna. Jelas, si jenius ini pernah menantang menara percobaan sebelumnya. Ketika dia keluar dari menara percobaan, kekuatannya tetap tidak berubah, masih di tingkat kedua alam bela diri sejati. Setelah itu, banyak jenius lainnya yang menantang menara, beberapa di antaranya berada di alam bela diri sejati setengah langkah dan beberapa di alam bela diri sejati. Hasil dari tantangan ini mengejutkan Yang Chen. Para jenius di alam bela diri sejati itu dapat dimengerti, lagi pula, mereka hanya memiliki kekuatan tingkat kedua atau ketiga, dan fondasi mereka tidak stabil, jadi mereka tidak menantang lebih dari 10 lantai. Namun, mereka yang berada di alam bela diri sejati setengah langkah telah mencapai minimal 13 lantai. Ketinggian 13 lantai cukup untuk membuat banyak orang jenius di 36 daerah timur mendongak. Sumber, Novgo.co. Selanjutnya, Han Zheng. Li Zijiao mengumumkan, si jenius bernama Han Zheng, yang berusia lebih dari 30 tahun, melangkah mundur dan berjalan perlahan. Dia mengenakan brokat dan memiliki aura yang lebih kuat daripada jenius lainnya. Ketika Yang Chen melihat kejeniusan ini, dia terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapakah orang ini? Ada keseimbangan di antara kebanyakan jenius di sini, dengan sebagian besar dari mereka mempertahankan kekuatan mereka antara tingkat kedua dan ketiga dari alam bela diri sejati. Hanya yang sedikit lebih kuat berada di tingkat keempat dari alam bela diri sejati. Tetapi Han Zheng lebih kuat dari yang lain, dengan rasa dominasi yang menakjubkan yang hanya dimiliki oleh si jenius Wu Sheng, yang lahir dari keluarga kerajaan. Wajar jika Wu Sheng lebih kuat daripada jenius lainnya karena dia dilahirkan di keluarga kerajaan, kekuatan terbesar di dunia, dan mewakili jenius terkuat. Tapi apa cerita di balik Han Zheng ini? Begitu Han Zheng muncul, dia langsung menarik perhatian banyak jenius. Itu Han Zheng. Han Zheng sedang memasuki menara percobaan. Jarang sekali melihatnya bergerak. Aku hanya tahu bahwa ketika dia bertarung dengan orang lain, dia mengalahkan seorang jenius di alam bela diri sejati tingkat ketiga hanya dengan 3 gerakan. Aku tidak tahu lantai berapa yang bisa dia capai di menara ujian. Han Zheng lebih kuat dari para jenius lainnya, lagi pula, dia berasal dari Ling Nuzong. Ling Nuzong adalah yang paling misterius, kekuatan super yang telah bangkit dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai seorang jenius dari Ling Nuzong, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia sekarang. Banyak tokoh jenius dan kekuatan tingkat tinggi membahas Han Zheng dan memujinya. Han Zheng tampak sangat menikmati kata-kata ini, sudut mulutnya terangkat, saat dia berjalan memasuki menara ujian dengan penuh kesombongan. Yang Chen menatap sosok Han Zheng yang menjauh dan terkejut sesaat. Sejujurnya, dia pernah mendengar tentang berbagai kekuatan ini. Misalnya, Sekte Donghuang dan Sekte Huangdao adalah kekuatan super kuno yang pernah dia dengar sebelumnya. Tapi apa sebenarnya Ling Nuzong ini? Saat ini, pemuda bernama Han Zheng ini memiliki kekuatan yang dalam dan tak terduga, dan dia mungkin lebih merupakan musuh daripada teman. Dia tidak bisa tidak menganggapnya serius. Memikirkan hal ini, Yang Chen mengalihkan pandangannya ke Zhu Hailong, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Penatua Zhu, saya tidak mengerti satu hal. Oh, Yang Chen, temanku, silakan bertanya, jawab Zhu Hailong. Yang Chen mengusap alisnya dan bertanya, ada apa dengan Ling Nuzong ini? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Kamu belum pernah mendengar tentang Ling Nuzong?
Yang Chen, temanku, sepertinya kamu jarang bertanya tentang dunia luar. Tidak masalah jika kamu tidak tahu tentang sekte lain, tetapi Ling Nuzong adalah negara adikuasa yang telah bangkit dalam beberapa ratus tahun terakhir, dan momentumnya sangat kuat. Dikatakan bahwa di wilayah tengah, bahkan melampaui negara adikuasa lainnya. Zhu Hailong menghela napas dan penuh kekaguman di matanya. Meskipun dia telah mencapai kekuatan alam bela diri surga, kekuatan super apa yang tidak dimiliki oleh para ahli alam bela diri surga. Mereka yang memiliki kekuatan alam bela diri surga lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya daripada dia. Sekte teratai hijau mereka hanya bisa memandang mereka. Bisakah mereka menghindarinya? Bagaimanapun juga, mereka disebut negara adikuasa. Bahkan jika sekte naga hitam mengalami kemunduran, selama mereka masih disebut negara adikuasa, mereka tidak akan menjadi orang biasa. Dipenuhi rasa ingin tahu, Yang Chen mendengarkan Zhu Hailong dan berkata, "Senior, saya benar-benar belum pernah mendengar tentang Ling Nuzong ini. Mohon pencerahannya." Pendiri Ling Nuzong adalah seorang wanita bernama Hua Wanru. Zhu Hailong menjelaskan dengan ramah, Hua Wanru adalah putri surga yang sangat dibanggakan, seorang jenius luar biasa di antara para jenius. Hanya dalam beberapa ratus tahun, dia telah berkultivasi ke alam bela diri surga. Sekarang, dia telah mencapai puncak, dan dikatakan bahwa Hua Wanru bahkan memiliki potensi untuk menantang Kaisar Agung. Namun, tidak dapat disangkal bahwa putri surga yang sangat bangga ini sekarang menjadi salah satu guru terbaik di wilayah tengah. Bahkan aku harus menghormatinya. Hua Wanru, murid Yang Chen menyusut tajam. Ling Nuzong sebenarnya ada hubungannya dengan wanita ini. Matanya dipenuhi kebencian, dan hatinya juga terkagum-kagum dengan perubahan zaman. Tampaknya setelah reinkarnasinya, banyak waktu memang telah berlalu. Setidaknya ketika dia meninggal, kekuatan Hua Wanru tidak sekuat sekarang, apalagi Ling Nuzong. Berapa lama waktu yang telah berlalu sejak reinkarnasinya? Yang Chen mengepalkan tangannya dan kagum dengan berlalunya waktu. Zhu Hailong memperhatikan ekspresi aneh Yang Chen dan bertanya dengan heran, "Yang Chen, temanku, ada apa?" Yang Chen segera menjawab, "Tidak apa-apa, senior, silakan lanjutkan. Saya mendengarkan." "Haha, ketertarikanmu cukup normal." Zhu Hailong mengira Yang Chen hanya terkejut sesaat, dan melanjutkan dengan perlahan, "Selanjutnya, Hua Wanru mendirikan Ling Nuzong. Ling Nuzong bangkit dengan cepat dengan momentum yang sangat kuat, dan hanya butuh 100 tahun untuk bangkit. Ling Nuzong hari ini telah mencapai level yang setara dengan banyak kekuatan lain dan menikmati reputasi besar di wilayah tengah. Mereka bahkan sepenuhnya melampaui kekuatan besar lainnya. Lihat saja kekuatan Han Zeng yang dalam dan tak terduga, dan kamu akan tahu." Saat mengatakan ini, Zhu Hailong mendesah pelan. Mengapa para jenius pasukan ini harus begitu kuat? Mereka hampir tidak menyisakan ruang bagi 36 daerah timur untuk bertahan hidup. Bab 756, lapisan ke-20, bagaimana mungkin? Untungnya, Yang Chen cukup kuat, tetapi tidak peduli seberapa hebatnya dia atau seberapa kuatnya dia, dapatkah dia benar-benar bersaing dengan para jenius teratas dari kekuatan super ini? Terutama Han Zeng dan Wu Sheng, di antara kekuatan besar, tidak hanya ada dua individu yang sangat berbakat ini, tetapi juga beberapa lainnya yang belum muncul. Yang Chen tidak terlalu peduli dengan tingkat bakat iblis jenius ini. Yang dipedulikannya hanya satu hal, yaitu Hua Wanru. Ling Nuzong, Hua Wanru. Dua kata ini terus terngiang dalam pikirannya. Yang Chen tidak akan pernah melupakan, dan tidak akan pernah melupakan semua yang terjadi saat itu. Sebagai seorang alkemis, ia dengan susah payah mengolah Hua Wanru. Namun, wanita ini membunuhnya demi harta karun di tubuhnya dan demi kepentingannya sendiri. "Hua Wanru, jadi kau menelan semua yang kumiliki dan mendirikan Ling Nuzong. Jadi begitulah, sepertinya kau cukup sukses di wilayah tengah." Yang Chen memejamkan mata untuk mencegah kebenciannya terpancar keluar, dan berbisik dalam hatinya, "Tetapi suatu hari, kau harus mengembalikan semua yang kau ambil dariku. Sekarang, mari kita ambil sedikit bunga terlebih dahulu." Yang Chen mengepalkan tinjunya dan memfokuskan pandangannya ke menara ujian, semua itu karena Han Zeng. Tentu saja, dia tidak akan menolak Han Zeng hanya karena Ling Nuzong dan kebenciannya terhadap Hua Wanru, tetapi dia jelas-jelas menargetkan pihak lain. Sumber, Novgo.co. Waktu berlalu.
Han Zeng telah memasuki menara percobaan untuk sementara waktu. Selama waktu inilah penampilan Han Zeng sungguh menakjubkan. Ini, lebih dari lantai 10, Han Zeng benar-benar berhasil menembus lantai 10. Bagaimana dia melakukannya? Tidak ada seorang pun yang pernah menembus lantai 10 menara uji coba alam bela diri sejati. Han Zeng benar-benar pantas dengan reputasinya, tampil memukau. Langsung melampaui rekan-rekannya dan menciptakan prestasi baru. Memang, Han Zeng telah mencapai ketinggian lantai 10, sebuah tonggak sejarah yang tidak dapat dicapai orang lain. Meski begitu, tampaknya itu bukanlah tujuan akhir Han Zeng. Han Zeng terus naik. Ini sudah lantai 11. Semuanya, lihat, ini lantai 11. Han Zeng tidak berhenti dan menerobos ke lantai 11 dengan satu napas. Lalu lantai 12, lantai 13. Baru pada lantai 13 momentum Han Zeng stabil, dan tampaknya ia menemui beberapa masalah kecil di lantai 13, dan hasilnya masih belum pasti. Tidak diragukan lagi, pemandangan ini membuat banyak jenius menarik napas dalam-dalam, bahkan Wu Seng pun menjadi tertarik, menatap menara ujian dengan niat bertarung penuh. Niat bertarungnya tentu saja tidak diragukan lagi karena Han Zeng. Seseorang menantang otoritasnya. Selanjutnya, Han Zeng berhasil menembus lantai 13 dan tiba di lantai 14. Namun, saat mencapai lantai 14, sepertinya ia telah mencapai batasnya dan akhirnya kalah, meninggalkan menara ujian. Meskipun gagal, mencapai lantai 14 sudah cukup untuk mendominasi kompetisi. Penampilan Han Zeng membuat semua orang yang hadir tercengang, dan ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa kagum dan takut saat melihatnya. Han Zeng tampaknya menikmati ekspresi ini, sudut mulutnya terangkat, dan matanya dipenuhi dengan kesombongan dan kebanggaan. Dia melipat tangannya di belakang punggungnya dan kembali ke kerumunan dengan sikap acuh tak acuh. Pada saat ini, lebih banyak orang maju untuk berbicara dengan Han Zeng. Saudara Han Zeng, saya adalah murid Sekte Gunung dan Laut. Saudara Han Zeng, saya ingin tahu apakah Anda bisa meluangkan waktu setelah ujian ini. Han Zeng langsung menjadi pusat perhatian. Dalam barisan berikut, beberapa jenius telah kehilangan kecemerlangannya karena penampilan Han Zeng yang memukau. Beberapa dari mereka merasa sedikit kecewa dengan penampilan luar biasa mereka, beberapa bahkan berhasil mencapai lantai 11 tetapi di hadapan Han Zeng, mereka semua tampak pucat jika dibandingkan. Apakah prestasi Han Zeng berarti dia sudah memegang rekor tertinggi? Tidak harus, jangan lupakan Wu Seng. Wu Seng adalah jenius kerajaan, meskipun kekuatan dan bakat Han Zeng sangat mencengangkan, masih kurang dibandingkan dengan keluarga kerajaan. Saat Wu Seng disebutkan, akhirnya Li Zijiao meneriakkan nama jenius kerajaan, Wu Seng. Mendengar namanya, Wu Seng tiba-tiba membuka matanya, bersinar terang. Dia segera melangkah maju, berdiri dengan penuh semangat bertarung, mengabaikan pembicaraan orang lain, dan langsung memasuki menara ujian. Wu Seng sudah bergerak. Apakah Wu Seng akhirnya bergerak? Orang-orang tidak dapat menahan rasa terkejut dan takjub. Han Zeng berhasil mencapai lantai 14, berhenti di ketinggian ini, sudah memegang banyak rekor teratas, dan menciptakan prestasi yang hanya bisa dikagumi banyak orang. Namun, Wu Seng adalah jenius teratas dari keluarga kerajaan, dan tidak ada yang tahu seberapa jauh dia bisa melangkah. Aura Wu Seng lebih kuat dari Han Zeng, tentu saja, para jenius kerajaan memang lebih unggul. Yang Chen berpikir dalam hati sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Baik Han Zeng maupun Wu Seng, kekuatan bela dirinya jauh tertinggal dari mereka berdua. Tampaknya ia harus mengejar ketertinggalan itu secepat mungkin. Saat dia memikirkan hal ini, seluruh arena menjadi gempar. Semua ini terjadi hanya karena Wu Seng. Itu karena Wu Seng memasuki menara percobaan dan mulai menerobos level dengan cepat dan lincah, dengan kecepatan seperti angin yang bertiup kencang. Tampaknya Wu Seng sengaja ingin bersaing dengan Han Zeng, kecepatannya secepat yang dia inginkan. Hanya dalam waktu 1 jam, Wu Seng dengan lancar menerobos ke atas lantai 10. Ketika para jenius melihat ini, mereka semua tidak dapat menahan napas, merasa agak tercekik. Lantai 10 ini bagaikan air minum bagi Wu Seng. Hanya dalam waktu 1 jam, dia berhasil menembus lantai 10. Sangat cepat, tapi tidak memerlukan usaha. Jenius kerajaan benar-benar jenius kerajaan.
Konon, Wu Sheng mencapai kesempurnaan agung saat berada di alam bela diri roh dan berhasil menembus semua 20 lantai. Sayangnya, saat memasuki menara percobaan alam bela diri asal, dia sedikit lebih lemah dan tidak berhasil menembus semua 20 lantai. Saya juga pernah mendengar hal yang sama. Konon, Wu Sheng berusaha sekuat tenaga dan berhenti di lantai 20. Ia akhirnya dikalahkan oleh pelindung lantai 20. Namun, meskipun begitu, itu adalah pencapaian yang gemilang. Itu hampir melegenda, tidak mudah untuk menembusnya. Aku ingat Han Zheng hanya berhasil menembus lantai 19 saat dia berada di alam bela diri asal. Ayolah, mungkin saja untuk menembus lantai 20 di alam bela diri roh. Namun, jika menyangkut menerobos semua 20 lantai di alam bela diri asal, itu hampir mustahil dilakukan. Jika menyangkut alam bela diri sejati, itu bahkan lebih mustahil lagi. Semakin tinggi kekuatannya, semakin sulit pula menara percobaannya. Bagaimanapun, pohon surgawi penciptaan hanya menyediakan aura surgawi penciptaan dalam jumlah terbatas. Jika semua orang dapat menembus lantai 20, di mana akan ada aura surgawi yang cukup. Bab 757, menerobos level seperti minum air. Lantai 20 adalah tugas yang mustahil untuk diselesaikan oleh siapapun. Mari kita lihat berapa lantai yang bisa dilewati Wu Sheng terlebih dahulu, hehe. Aku ingin tahu apakah dia bisa melampaui ketenaran Han Zheng. Han Zheng berdiri diam, wajahnya dipenuhi rasa malu. Awalnya dia mengira bahwa menerobos lantai 14 sudah akan menarik banyak perhatian. Namun, ternyata dia dan Wu Sheng masih memiliki celah di antara mereka. Wu Sheng dengan mudah melewati 10 lantai pertama. Han Zheng menghela nafas dalam hatinya. Jika dia berada di posisi Wu Sheng, apakah dia bisa melakukan hal yang sama? Han Zheng dipenuhi rasa cemburu, tetapi dia masih berpura-pura tersenyum lembut, seperti angin musim semi. Dia tidak bisa membiarkan orang lain melihat apa yang sedang dipikirkannya. Waktu berlalu perlahan. Kecepatan Wu Sheng dalam menerobos level masih sangat cepat, tetapi langkahnya telah melambat secara signifikan sejak awal. Lantai ke-11. Lantai 12. Lantai 13. Kecepatan Wu Sheng terus melambat saat ia mencapai lantai 13. Namun, level ini tidak cukup untuk menghentikan kemajuan Wu Sheng, karena ia terus naik ke lantai 14 dan kemudian dengan cepat melompat ke lantai 15. Seperti yang diharapkan, Wu Sheng telah melampaui Han Zheng. Lampu di lantai 15 menara ujian menyala, yang berarti Wu Sheng memang telah melampaui Han Zheng. Seperti yang diharapkan dari seorang jenius kerajaan, mereka tidak terkalahkan. Bahkan para jenius dari negara adikuasa tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berasal dari keluarga kerajaan. Kuncinya adalah, ku dengar Wu Sheng bahkan bukan jenius terkuat dalam keluarga kerajaan. Jenius terhebat adalah orang yang benar-benar berada di puncak. Namun, sangat disayangkan bahwa jenius ini sulit dipahami dan tampaknya tidak peduli dengan alam rahasia Ki Ungu sama sekali. Yah, itu mungkin hanya rumor. Saat diskusi berlangsung, tiba-tiba lampu di lantai 15 menara percobaan alam bela diri sejati padam. Kemudian, lampu di lantai 16 tidak pernah menyala, menunjukkan bahwa Wu Sheng, bagaimanapun juga, hanya berhasil mencapai lantai 15. Tidak lama kemudian Wu Sheng muncul dari menara percobaan. Dari ekspresinya, jelas terlihat bahwa dia tidak puas dengan penampilannya. Tepatnya, dia tidak senang karena hanya melampaui Han Zheng satu tingkat. Sebagai seorang jenius kerajaan, ia dulunya jauh lebih unggul dari yang lain. Namun sekarang, hanya unggul tipis dari Han Zheng adalah sesuatu yang tidak dapat ia terima. Han Zheng juga dipenuhi dengan kebencian saat ini, tetapi karena menjaga penampilannya, dia masih tertawa dan berkata, "Saudara Wu Sheng memang luar biasa." Tampaknya di antara semua orang yang hadir, jenius terkuat masih saudara Wu Sheng. Wu Sheng juga menundukkan tangannya, "Saudara Han terlalu baik. Saya lahir di keluarga kerajaan, dengan sumber daya yang melimpah, dan hanya berhasil menang tipis melawan saudara Han secara kebetulan." Melihat keduanya saling berbasa-basi, Yang Chen tidak bisa tidak menjadi lebih waspada. Kedua orang ini memang jenius luar biasa yang berasal dari latar belakang bergengsi. Tidak peduli seberapa banyak mereka bersaing secara diam-diam, mereka tetap mempertahankan senyum sopan mereka di permukaan.
Namun pada kenyataannya, Wu Sheng secara halus memberitahu Han Zeng, aku berasal dari latar belakang yang lebih tinggi, dan kamu seharusnya ditekan olehku. Yang Chen, sebagai pengamat, dapat melihat dengan jelas hal ini. Han Zeng juga bukan orang bodoh. Ekspresinya sedikit suram, tetapi dia segera melepaskannya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sedangkan bagi Yang Chen, bentrokan antara keduanya bukanlah masalah baginya. Ia hanya berdiri di belakang, menunggu namanya dipanggil. Setelah 3 jenius lagi, Yang Chen tahu bahwa gilirannya sudah hampir tiba. Dia bersiap untuk menerobos lantai, sebagaimana Wang Zhengtian juga dipanggil. Pada titik ini, Wang Zhengtian dipenuhi dengan kegembiraan dan antusiasme saat memasuki menara ujian. Dia mungkin bukan jenius yang paling menonjol, tetapi menara ujian tidak diragukan lagi merupakan kesempatan baginya untuk bersinar. Meskipun Wang Zhengtian tidak terlalu menarik perhatian, dia masih seorang jenius alam bela diri sejati setengah langkah. Ketika dia memasuki menara uji alam bela diri primal, dia memiliki keuntungan. Dia maju dengan cepat dan akhirnya mengamankan tempat di lantai 15. Lantai 15. Wang Zhengtian juga tidak buruk, telah mencapai lantai 15 menara percobaan. Namun, sangat disayangkan bahwa ini hanya lantai 15 menara ujian alam bela diri primal, dan cukup jauh di belakang lantai 15 alam bela diri sejati dalam hal signifikansinya. Wang Zhengtian mencapai lantai 15 terutama karena kekuatan alam bela diri sejati setengah langkahnya, jadi posisinya di lantai 15 tidak sepenting yang lain. Sedangkan Wu Sheng dan Han Zeng, situasinya berbeda. Meskipun tidak ada yang tahu tingkat kekuatan mereka secara pasti, tidak diragukan lagi bahwa keduanya belum mencapai alam bela diri bumi setengah langkah. Jika keduanya benar-benar berhasil mencapai setengah langkah alam bela diri bumi, mereka pasti benar-benar iblis. Selama mereka belum menembus alam bela diri bumi setengah langkah, terlepas dari kekuatan mereka, mencapai lantai 13 atau lebih tinggi di alam bela diri sejati akan tetap dianggap sebagai model seorang jenius. Bagaimanapun, level menara percobaan setelah alam bela diri sejati lebih menantang daripada level alam bela diri primal. Wang Zhengtian keluar dari menara percobaan, merasa agak putus asa, jelas kecewa karena dia tidak dapat menimbulkan sensasi. Yang Chen, temanku, sekarang giliranmu, kata Zhu Hailong. Yang Chen mengangguk, dia tahu sekarang gilirannya. Ia ditantang mengikuti Wang Zhengtian, dan kemudian muncul sebagai pemenang. Menurut perintah, memang gilirannya untuk menerobos. Seperti yang telah diduga keduanya, Li Zijiao segera melihat nama Yang Chen. Ketika nama Yang Chen disebut, semua orang tampaknya kehilangan minat, seolah-olah mereka tidak peduli sama sekali padanya. Tidak mengherankan, karena semua orang kehilangan pesona mereka di hadapan Wu Sheng dan Han Zeng. Siapa yang masih peduli dengan seorang jenius wilayah timur seperti Yang Chen? Aku tidak tahu lantai berapa Yang Chen bisa capai, tapi secara teori, dia berhasil mengalahkan Yuan Yong. Hehe, apakah kamu tidak memperhatikan pertarungan itu dengan saksama? Mengalahkan Yuan Yong hanya karena metode kultivasi Yang Chen kebetulan menahannya. Jika tidak demikian, siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah, hehe, itu masih belum diketahui. Itu hanya karena metode kultivasi yang menahan. Namun, Yang Chen seharusnya sedikit lebih kuat dari Wang Zhengtian. Itu belum tentu benar. Dan kalaupun benar, paling-paling hanya sampai lantai 16. Berada satu lantai terpisah hampir sama dengan tidak terpisah sama sekali. Bagi mereka yang berada di alam bela diri sejati setengah langkah, tidak dapat mencapai lantai 17 berarti mereka semua gagal. Yang Chen tidak peduli dengan perkataan orang-orang ini dan langsung memasuki menara percobaan selangkah demi selangkah. Begitu dia berada di dalam menara percobaan, dia perlahan mulai menunjukkan kekuatannya. Menara ujian milik kota utama Haohai, jadi seharusnya tidak ada larangan pemantauan. Namun, untuk amannya, aku tidak bisa mengeluarkan tombak dewa pembantai dalam keadaan apapun. Tapi aku bisa mengungkapkan beberapa kartu tersembunyiku yang lain. Dengan pemikiran itu, Yang Chen berkata, sekarang sudah sampai pada titik ini, aku akan mengerahkan segenap tenagaku dan tidak akan membuang-buang waktu. Saat berikutnya, Yang Chen melepaskan semut suci dan api bintangnya. Kemudian, lantai pertama, lantai kedua, tingkat ketiga. Yang Chen mulai menerobos lantai terus-menerus, seperti minum air, tak terhentikan.
Bab 758, Prestasi Awal Yang Chen. Koreksi nama. Pada 3 bab pertama, nama Han dan Zheng diblokir dan sekarang telah diubah menjadi Han Zheng. Menggambarkan kecepatan Yang Chen saat ini dalam melewati level seperti minum air sama sekali tidak berlebihan karena kecepatannya memang secepat kilat. Jika Wu Sheng hanya butuh 1 jam untuk melewati 10 level pertama menara uji coba alam bela diri sejati, maka Yang Chen hanya butuh waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh. Kesenjangannya telah berkurang drastis. Saat ini, Yang Chen telah memasuki tingkat ke-10. Mencapai level ke-10 bukanlah prestasi yang mengejutkan bagi para jenius ini. Merupakan hal yang wajar bagi seorang seniman bela diri setengah langkah dari alam bela diri sejati untuk mencapai level ke-10. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah kenyataan bahwa ia mencapai level ke-10 hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menikmati secangkir teh. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyesap teh, Yang Chen sudah bergegas ke lantai 10. Betapa luar biasa itu. Kecepatannya terlalu cepat. Mungkinkah Yang Chen ini juga akan membuat namanya terkenal di menara percobaan ini? Sumber, Novgo.co. 36 daerah timur tahun ini tampaknya telah melahirkan seorang jenius yang menjanjikan. Masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan sekarang. Hanya karena dia cepat bukan berarti dia bisa melangkah jauh. Mungkin terlihat cepat bahwa dia telah mencapai level ke-10, tetapi jika dia tidak memiliki stamina yang cukup, semuanya sia-sia dan tidak berguna. Benar sekali. Di masa lalu, banyak seniman bela diri yang awalnya kuat, tetapi kemudian kehilangan kekuatannya. Mereka semua memulai dengan berani, tetapi akhirnya menyerah. Banyak orang yang beranggapan seperti ini karena kecepatan Yang Chen sungguh luar biasa, hampir tak dapat dipercaya. Baik Han Zheng maupun Wu Sheng setuju. Akan tetapi, saat semua orang masih ragu, Yang Chen memasuki lapisan ke-11. Terlebih lagi, bagi Yang Chen, kecepatannya tidak melambat sama sekali. Bahkan ketika ia mencapai lapisan ke-11, ia masih mempertahankan kecepatan yang sama seperti saat ia pertama kali memulai. Selanjutnya, Yang Chen memasuki lantai 12. Lalu lantai 13. Itu berarti bahwa menerobos level setelah level ke-10 adalah konsep yang sama dengan menerobos beberapa level pertama bagi Yang Chen. Tekanan dan kesulitan tinggi yang dibawa oleh level-level ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan baginya. Memang, Yang Chen mencapai lantai 13 tanpa melambat. Sejak mencapai alam bela diri sejati setengah langkah, ia memiliki pemahaman dasar tentang cara mengelola ki sejatinya. Selama ia tidak menggunakan tombak dewa pembantai, ki sejatinya akan cukup untuk mendukungnya dalam terus menerobos. Itulah sebabnya sejak awal, Yang Chen tidak berniat menahan diri. Dia langsung menggunakan kartu truf semut suci dan api bintang. Dengan kedua kartu truf ini, menghadapi 1 atau 10 monster batu tidak ada bedanya baginya. Dia terus maju tanpa henti. Hancur, hancur, hancur. Yang Chen mengendalikan aliran semut suci yang tak berujung, menghancurkan dan menyapu monster batu yang kekuatannya setara dengannya. Dalam waktu singkat, formasi serangan gabungan monster batu ini hancur. Starfire, maju. Yang Chen melepaskan tekniknya. 3 napas kemudian, setelah menghancurkan formasi serangan gabungan, ke-13 monster batu dihancurkan satu demi satu. Ke-13 monster batu berubah menjadi pecahan-pecahan batu yang berserakan di tanah. Yang Chen berhasil melewati lantai 13 dan memasuki lantai 14. Lantai 14, 14 monster batu. Bagi Yang Chen, ini tentu saja bukan batasnya. Penting untuk diketahui bahwa sebelum memasuki alam bela diri sejati setengah langkah, ia telah mencapai lantai 16. Meskipun ia berhenti di lantai 16, itu tetap berarti bahwa lapisan sebelum lantai 16 tidak cukup untuk menghentikannya. Terlebih lagi, sekarang kekuatannya sudah meningkat pesat, mencapai alam bela diri sejati setengah langkah dan menyatu dengan asal guntur surgawi yang baru diperoleh, ditambah dengan bantuan semut suci, tujuan Yang Chen bukan lagi sekadar lantai ke-16. Satu-satunya penyesalan adalah aku tidak membawa banyak jimat roh kali ini. Aku hanya membuat beberapa jimat roh dalam perjalanan kembali bersama Tetua Zhu. Aku tidak yakin apakah itu cukup. Yang Chen mendesah dalam hatinya.
Saat kata-kata itu terucap, tangannya terangkat, dan dengan kekuatan gabungan dari Shape Shifting Liquid Fire, Starfire, dan Holy Ants, ia mengalahkan Combine Attack Formation dari monster batu lantai 14. Monster batu lantai 14 kemudian tercabik-cabik menjadi potongan-potongan batu. Yang Chen memasuki lantai 15. Kecepatan menembus level-level masih belum melambat. Pada titik ini, keterkejutan menyebar di hati setiap orang. Apa, kecepatannya tidak melambat sama sekali? Mungkinkah anak ini sengaja menggunakan semua taktik yang tersedia sebelumnya untuk menghemat tenaganya nanti? Ini tidak diragukan lagi merupakan langkah yang bodoh. Apa yang akan dia gunakan nanti jika dia menggunakan semua taktiknya sekarang? Kurasa Yang Chen pasti melakukan itu. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Semua orang berdiskusi, tetapi sebagian besar orang masih berpikir bahwa kemampuan Yang Chen untuk menerobos dengan cepat disebabkan oleh penggunaan taktiknya di awal. Jika Yang Chen benar-benar menggunakan semua taktiknya sejak awal, maka lantai 15 akan menjadi mimpi buruknya. Ya, kesulitannya mulai meningkat begitu Anda mencapai lantai 15. Sebelum mereka sempat selesai berbicara, lampu di lantai 15 padam, lalu lampu di lantai 16 menyala pelan. Yang Chen memasuki lantai 16. Begitu Yang Chen memasuki lantai ke-16, banyak orang yang sebelumnya meragukan dan menyangkal bakatnya kini saling memandang dengan canggung, tidak ada yang bisa dikatakan. Haha, Yang Chen memang hebat. Dia sudah memasuki lantai 16. Lumayan, lumayan. Zhu Hailong menepuk pahanya sebagai tanda penghargaan. Di matanya, Yang Chen mampu menembus lantai ke-16 sudah merupakan pencapaian yang sangat luar biasa. Seseorang harus puas dengan apa yang dimilikinya. Selama kinerja Yang Chen memuaskannya, dia tidak menyangka Yang Chen akan bersaing dengan iblis lainnya. Akan tetapi, saat dia tengah memikirkan hal itu, seorang tetua tiba-tiba menghampiri Zhu Hailong dan membisikkan sesuatu. Zhu Hailong awalnya tidak menanggapinya dengan serius, tetapi ketika mendengar kata-kata itu, dia terkejut. Apa? Kamu bilang Yang Chen memulai menara percobaan di lapisan kelima alam Yuanwu dan berhasil mencapai lantai 16 menara percobaan. Memang benar. Namun, sebelum memasuki menara uji kota Huangsha, teman mudaku Yang Chen hanya berada di lapisan kelima alam Yuanwu. Dan bahkan saat itu, ia berhasil mencapai lantai 16 menara uji, kata tetua itu. Mendengar ini, mata Zhu Hailong berbinar karena terkejut dan gembira saat dia berseru, bagus, bagus, bagus. Dia bercanda, bagi Yang Chen untuk mencapai lantai 16 sementara hanya berada di lapisan kelima alam Yuanwu sebelum memasuki alam bela diri sejati setengah langkah benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Jika dia tahu ini lebih awal, dia akan memberi Yang Chen 2 harta lagi. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Yang Chen bisa membuat nama seperti itu untuk dirinya sendiri di menara percobaan? Ini benar-benar sesuatu yang patut dinantikan. Zhu Hailong menantikannya dalam hatinya. Namun, tepat saat itu terjadi, seseorang berbicara dengan tidak pantas. Menurutku, Zhu Hailong, kamu seharusnya tidak asal bicara. Heh, siapa yang tidak bisa membanggakan diri? Bab 759, lantai 18. Fu Lao Gui, siapa yang kau katakan sedang membual? Zhu Hailong bertanya dengan tegas. Fu Lao Gui adalah seorang pria tua dengan penampilan yang lemah dan janggut putih yang lebat. Ia tidak banyak berinteraksi dengan Zhu Hailong, dan hubungan mereka biasa saja. Ia berasal dari 42 wilayah barat. Tentu saja, Zhu Hailong tidak takut pada Fu Lao Gui. Selama itu bukan kekuatan super, sekte teratai hijau mereka dapat mengatasinya. Fu Lao Gui mencibir, bukankah dia sedang membual? Kamu mengatakan bahwa ketika Yang Chen berada di lapisan kelima alam Yuanwu, dia mencapai lantai 16 menara percobaan. Heh, apakah kamu pikir jenius nomor 1 timurmu dapat dibandingkan dengan para jenius dari wilayah tengah? Tidak diragukan lagi, para jenius dari wilayah tengah lebih baik daripada mereka yang berasal dari daerah lain. Pertama, wilayah tengah memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Kedua, wilayah tengah merupakan wilayah keluarga kerajaan, yang dipimpin dan dikelola oleh keluarga kerajaan sendiri. Hal ini membuat para jenius dari wilayah tengah jauh lebih unggul daripada mereka yang berasal dari wilayah lain.
Ambil contoh Han Zheng dan Wu Sheng, keduanya adalah jenius dari wilayah tengah. Hanya para jenius dari wilayah tengah yang dapat mencapai lantai 15 ke atas saat mereka berada di lapisan kelima alam Yuanwu. Ketika orang-orang mendengar bahwa seorang jenius dari 36 daerah timur seperti Yang Chen dapat melakukannya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dan mengejek. Zhu Hailong, aku sarankan kamu berhenti melamun. Menurutku, bocah yang ini sudah melakukannya dengan baik hingga mencapai lantai 16. Itu batasnya. Hahaha. Tetua alam bela diri surga lainnya tertawa terbahak-bahak. Sumber, Novgo.co. Wajah Zhu Hailong menjadi gelap. Kita lihat saja nanti. Jika Yang Chen bisa mencapai lantai 16 dengan kekuatan lapisan kelima alam Yuanwu-nya, maka sekarang, dengan kemampuannya saat ini, mencapai lantai 17 atau 18 seharusnya tidak menjadi masalah. Begitu kata-katanya terucap, para tetua alam bela diri surga di dekatnya tak dapat menahan diri untuk tidak mengejek. Hahaha, Zhu Tua, kita sudah saling kenal dengan baik, jadi izinkan aku memberimu nasihat. Jangan berharap terlalu banyak. Apa maksudnya? Semakin tinggi harapan, semakin besar pula kekecewaan. Orang Zhu ini terlalu menganggap dirinya hebat. Mencapai lantai 18. Haha, sungguh lelucon besar. Apa yang bisa digunakan anak ini untuk melewati lantai 18? Menurutku, dia hampir tidak bisa melewati lantai 16, Fu Laogui mencibir. Dia tidak punya kepentingan pribadi dengan Zhu Hailong, jadi dia tidak keberatan mencibir beberapa kali lagi. Lagi pula, Zhu Hailong tidak bisa melakukan apapun padanya. Terlebih lagi, dia juga merasa bahwa Zhu Hailong sedang mengalami delusi. Dia tidak tahan membayangkan dia mendapatkan seorang jenius yang luar biasa. Namun, saat kata-katanya baru saja berakhir, tiba-tiba, lampu di lantai 16 padam, dan Yang Chen memasuki lantai 17. Hah! Semua orang melihat pemandangan ini. Lantai 17. Ini adalah titik balik. Selama seorang half-step true martial realm dapat mencapai titik ini, tidak diragukan lagi bahwa mereka dapat disebut jenius. Apakah kamu melihatnya sekarang? Zhu Hailong sangat senang. Terus terang, dia tidak yakin apakah tetua di bawah komandonya mengatakan yang sebenarnya atau hanya menyebarkan rumor. Namun, ketika dihadapkan dengan keraguan orang lain, dia tidak bisa begitu saja menyangkal apa yang dikatakan orang-orangnya sendiri, jadi dia mengepalkan tinjunya dan bertahan. Sekarang dia dapat melihat bahwa rakyatnya sendiri tidak berbohong kepadanya. Yang Chen telah melewati lantai 16 dan memasuki lantai 17. Merasa lega dan senang, Zhu Hailong menatap para lelaki tua dari alam bela diri surga yang baru saja menanyainya dan mencibir, "Tuan-tuan, apakah ada hal lain yang ingin kalian katakan sekarang?" Lantai 17, bagaimana dengan itu? Apakah jenius nomor 1 timur kita cukup baik untuk memasuki mata dharma kalian? Orang tua lainnya tidak mengatakan apa-apa karena Yang Chen memang telah menunjukkan kemampuannya. Hanya Fu Laogui yang mendengus, Zhu Hailong, jangan terlalu cepat merasa bangga. Mungkin lantai 17 hanya karena keberuntungan. Dan apa yang membuatmu begitu bangga? Bagaimanapun juga, itu hanya lantai 17. Kuncinya adalah lantai 18. Tunggu sampai dia mencapai lantai 18 dan barulah kau bisa merasa bangga. Namun sayangnya, menurutku, batasnya hanya lantai 18. Zhu Hailong melihat kata-kata jahat Fu Laogui dan tidak bisa menahan perasaan kesal. Akan tetapi, dia tahu bahwa semuanya harus diselesaikan berdasarkan hasil, dan dia terlalu malas untuk berdebat dengan Fu Laogui lebih jauh. Yang Chen, yang berada di dalam menara percobaan, tidak tahu apa yang terjadi di luar. Dia tidak tahu bagaimana Zhu Hailong dan Fu Laogui berdebat sengit karena dia. Semua yang dilakukannya hanyalah demi menerobos menara percobaan. Pada saat ini, Yang Chen dengan cekatan bermanuver dan bergumam, menyerap aura surgawi penciptaan dari lantai 16 terasa hebat. Aku merasa bisa menerobos ke alam bela diri sejati kapan saja. Tapi aku tidak boleh terburu-buru, aku harus menekan aura surgawi penciptaan ini di tubuhku dan menerobos semuanya sekaligus. Sama seperti saat ia berada di alam bela diri roh, ia sekarang menggunakan kekuatan alam bela diri sejati setengah langkah untuk mencoba menara percobaan. Setiap terobosan memberinya aura surgawi penciptaan, yang merupakan dasar untuk peningkatan kekuatannya.
Dengan menekan dan memanfaatkan aura surgawi penciptaan yang dimurnikan ini untuk terobosannya, dia dapat langsung mencapai tingkat kedua alam bela diri sejati atau bahkan lebih tinggi dalam sekali jalan. Sekarang, dia penasaran untuk melihat berapa lantai yang bisa dia capai. Hancurkan. Ekspresi Yang Chen penuh tekad. Pada saat ini, semut suci menyerang, bersama dengan Starfire dan Sape Shifting Liquid Fire. Yang Chen melepaskan ketiga jurus tersebut, mengepung 17 monster batu di lantai 17 dan melanjutkan pemboman berantainya. Kekuatan pemboman itu tidak dapat disangkal, bahkan mengguncang tanah di bawahnya. Walaupun begitu, dia nyaris berhasil menembus formasi serangan gabungan monster batu di lantai 17. Hancurkan! Teriak Yang Chen tajam. Ledakan! Suara ledakan itu dapat membuat telinga berdenging, dan Yang Chen menatap tajam ke 17 monster batu di depannya. Formasi serangan gabungan di sekitarnya dengan cepat hancur dengan suara retakan. Melihat ini, Yang Chen menyeka keringat di dahinya dan berkata, itu benar-benar tidak mudah. Formasi serangan gabungan yang digunakan oleh monster batu di lantai 17 memang luar biasa. Butuh waktu lama bagiku untuk menghancurkannya, dan aku tidak tahu seperti apa lantai 18 dan 19 nanti. Pokoknya, jangan pikirkan itu untuk saat ini. Aku harus membunuh 17 monster batu ini terlebih dahulu. Saat kata-katanya selesai, Yang Chen mengendalikan api ganda dan semut suci untuk langsung menghancurkan 17 monster batu. Butuh waktu lama baginya di lantai 17, mungkin setengah jam. Namun, itu normal. Bagi siapapun di level ini, waktu yang dihabiskan akan bertambah secara bertahap. Fiu, Yang Chen menghembuskan napas pelan. Kemudian, aura surgawi penciptaan yang mengelilinginya muncul. Ketika dia selesai menyerap aura surgawi penciptaan, Yang Chen memasuki lantai 18. Begitu pula di dunia luar, terjadi keributan saat dia memasuki lantai 18. Lantai 18. Yang Chen ini telah mencapai lantai 18. Zhu Hailong kini tak dapat berhenti tersenyum, bertepuk tangan dan berteriak kegirangan bak anak kecil. Tak lama kemudian, tatapannya terkunci pada Fu Laogui di dekatnya. Bab 760, berbagai metode Yang Chen. Zhu Hailong dan Pak Tua Fu sama sekali tidak sopan. Pak Tua Fu tidak takut padanya, dan dia juga tidak takut pada Pak Tua Fu. Karena Pak Tua Fu baru saja meremehkannya, Zhu Hailong tidak akan bersikap sopan sekarang. Dia berkata dengan dingin, Pak Tua Fu, aku baru saja mendengar beberapa orang berkata bahwa apapun yang terjadi, Yang Chen tidak akan pernah bisa mencapai lantai 18. Apa yang terjadi? Bisakah kau menjelaskannya kepadaku? Wajah Pak Tua Fu tampak muram dan dia amat frustrasi. Apakah Yang Chen sengaja melawannya? Dia baru saja berbicara, dan Yang Chen telah menerobos lantai ke-17. Baiklah, dia menaikkan persyaratan ke lantai 18, tetapi Yang Chen benar-benar mencapai lantai 18. Bagaimana bisa makhluk kecil dari 36 daerah timur ini menjadi iblis seperti itu? Itu sama sekali tidak masuk akal. Tanpa penjelasan yang masuk akal, kepercayaan dirinya menjadi jauh lebih lemah. Sambil mendengus keras, dia berkata, Zhu Hailong, apa gunanya merayakan sekarang? Mencapai lantai 18 tidak berarti dia bisa melewatinya. Sumber, Novgo.co. Saya ingat tadi seseorang sepertinya hanya mengatakan bahwa mencapai lantai 18 sudah cukup, dan sepertinya mereka tidak pernah mengatakan bahwa Yang Chen harus melewati lantai 18, kata Zhu Hailong dingin. Menjangkau dan melewati adalah dua konsep yang berbeda, dan Zhu Hailong sangat menyadari hal ini. Baginya, sudah cukup bagi Yang Chen untuk mencapai lantai ke-18. Bagaimana dengan lulus dari lantai 18? Dia tidak terlalu memikirkannya. Jika Yang Chen bisa lulus dari lantai 18, itu akan menjadi level jenius teratas. Untuk saat ini, dia hanya mengharuskan Yang Chen menjadi talenta kelas 1, tidak mengharapkannya untuk mencapai level jenius teratas. Mendengar perkataan Zhu Hailong, Pak Tua Fu berkata dengan sungguh-sungguh, aku tahu apa yang baru saja kukatakan. Aku hanya ingin mengingatkanmu untuk tidak terlalu cepat bahagia. Kalau tidak, saat kejeniusanmu gagal melewati lantai 18, tidak akan ada waktu untuk menangis. Hehe, Pak Tua Fu, kamu harus lihat dirimu sendiri saat berbicara. Kalau aku jadi kamu, aku akan lebih baik menjaga mulutku sendiri. Kalau tidak,
jika aku menggigit lidahku sendiri nanti, aku yang akan menderita. Hahaha, Zhu Hailong tertawa penuh arti. Pak Tua Fu tahu apa yang dimaksud Zhu Hailong. Dia tampak muram dan menggertakkan giginya. Dia mendengus keras dan akhirnya tidak mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Yang Chen telah menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, dan kegigihan Pak Tua Fu hanya akan membuatnya malu sendiri. Tentu saja, demikian pula, Pak Tua Fu semakin terkejut dengan Yang Chen. Bukan hanya Pak Tua Fu, tetapi banyak jenius dan kekuatan tingkat tinggi lainnya mulai memperhatikan menara percobaan. Ketidakpedulian mereka terhadap Yang Chen berubah menjadi tatapan terfokus. Awalnya mereka acuh tak acuh karena menganggap Yang Chen tidak istimewa. Sekarang mereka khawatir karena Yang Chen telah menciptakan satu demi satu rekor luar biasa. Wang Zhengtian menelan ludah, dan ia mulai merasa berterima kasih kepada Yuan Yong. Dengan kemampuan yang ditunjukkan Yang Chen sekarang, jika bukan karena Yuan Yong yang menjadi samsak tinjunya di awal, ia mungkin sudah dihajar habis-habisan oleh Yang Chen sekarang. Untungnya, Wang Zhengtian bergumam pada dirinya sendiri. Wu Sheng dan Han Zheng juga mulai memperhatikan pergerakan menara percobaan. Mereka perlahan menyadari bahwa mereka tampaknya memiliki lawan lain. Yang Chen tidak tahu tentang dunia luar. Harus dikatakan bahwa ketika dia mencapai lantai ke-18, dia terjebak dalam pertempuran sengit. Seperti yang diketahui banyak jenius, tingkat kesulitan setiap lantai meningkat drastis setelah lantai ke-15. Anda masih bisa bertarung di lantai sebelumnya, tetapi belum tentu di lantai berikutnya. Formasi serangan gabungan menjadi semakin solid dan sulit ditembus. Yang Chen menggunakan cukup banyak cara di lantai 18. Liquid Fire yang dapat berubah bentuk, Star Fire. Selain Thunderbolt Style dan Holy Ants. Akhirnya, Yang Chen berhasil mematahkan formasi serangan gabungan ini. Mendesah. Setelah menghancurkan formasi serangan gabungan, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Akhirnya, aku telah menghancurkan formasi serangan gabungan ini. Sekarang saatnya untuk menghadapi 18 monster batu ini. Sayangnya, monster batu ini tidak seperti prajurit pasir. Bahkan jika formasi serangan gabungan terpecahkan, tidak semudah itu untuk menghancurkan 18 monster batu ini. 18 monster batu ini tidak memiliki kehidupan dan kebijaksanaan, hanya kekuatan kasar dan kendali larangan. Runtuhnya formasi serangan gabungan tidak berpengaruh pada mereka, dan dalam sekejap mata, mereka datang di depan Yang Chen. Yang Chen terpaksa mundur 4 atau 5 langkah, lalu menggerutu, masih melompat-lompat tanpa formasi serangan gabungan. Patuhlah. Telapak awan gelap gunung hitam Yang Chen melesat keluar, diikuti penggunaan langsung semut suci untuk menggigit. Semut suci berbeda dari binatang iblis, mereka adalah serangga. Jika jiwa binatang iblis dan manusia dapat diibaratkan seperti gunung, maka jiwa serangga bagaikan jarum. Inilah sebabnya mengapa menara percobaan tidak menolak serangga. Jika Yang Chen memanggil binatang iblis, itu tidak akan berhasil. Star Fire. Yang Chen meraihnya. Dua nyala api, bersatu dengan semut suci, tercurah ke dua arah. Dengan suara yang keras, kekuatan mereka menyebar. Segera setelah itu, 3 monster batu hancur satu demi satu, lalu yang keempat, kelima, semakin banyak monster batu tidak dapat berdiri dan satu persatu dimusnahkan oleh Yang Chen. Pada akhirnya, 18 monster batu semuanya dikalahkan oleh Yang Chen. Tidak buruk. Yang Chen memandang semut suci yang terbang tinggi di langit dan berkata dengan gembira. Saat ia semakin mengenal semut suci, ia pun semakin memahami mereka. Semut suci ini benar-benar penolong yang hebat. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, jika aku membiarkan semut suci ini bertarung sendirian, mereka mungkin hanya akan mampu menghadapi seorang elit tingkat ketiga dari alam bela diri sejati yang sudah mencapai batasnya. Namun, jika mereka bekerja sama denganku, bahkan menghadapi alam bela diri sejati tingkat kelima pun akan mungkin. Haha, Senior Yunlu, kau benar-benar menganggapku sebagai penolong yang hebat. Ini adalah kartu trufnya. Mungkin tidak terlihat berarti, tetapi dengan kerja sama semut suci, dia tidak memiliki masalah dalam menghadapi alam bela diri sejati tingkat kelima. 18 monster batu itu kuat, tetapi mereka jelas tidak sehebat orang kuat di alam bela diri sejati tingkat kelima. Hanya masalah waktu sebelum Yang Chen mengalahkan mereka. Tuan muda, kekuatan yang ditunjukkan semut suci saat ini belum mencapai batasnya.
kata Yun Lu. Yang Chen menyeringai, aku tahu, jangan khawatir, aku tidak akan memperlakukan pembantuku yang hebat dengan buruk dalam hal materi. Baiklah, aura surgawi penciptaan ada di sini. Setelah menyempurnakannya, aku harus memasuki lantai ke-19. Yang Chen duduk bersila dan mulai memurnikan dan mengumpulkan aura surgawi penciptaan di dalam tubuhnya. Yang Chen sudah sangat akrab dengan proses penyempurnaan aura surgawi penciptaan, dan dia secara bertahap menyerap gas tersebut ke dalam tubuhnya dan menyempurnakannya. Setelah beberapa ratus napas, Yang Chen membuka matanya dan menatap dirinya sendiri. Kemudian dia bergumam, dengan begitu banyak aura surgawi penciptaan di tubuhku, jika aku berhasil menembus alam bela diri sejati, aku bisa langsung mencapai alam bela diri sejati tingkat kedua dalam sekali jalan.